Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 6, kelas Farmasi RB, Institut Teknologi Sumatera. Perkenalkan, nama saya Rifani Fernitasari dengan NIM 120260015 dari Farmasi RB. Perkenalkan, nama saya Rifa Nova Hasnah dengan NIM 120260090 dari Farmasi RB. Perkenalkan, nama saya Nadia Isla Zakihanan, NIM 120260104. Perkenalkan, nama saya Maiselin Riana dengan NIM 120260125. Perkenalkan, nama saya Carolina Trimariski, NIM 120260147 dari Farmasi RB. Di sini, kami akan menjelaskan tentang farmakokinetika obat pseudoephedrine yang berupa profil obat, biofarmaseutika, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Profil obat pseudoephedrine. Pseudoephedrine adalah salah satu alkaloid yang diperoleh dari ephedra sp dan merupakan stereoisomer dari ephedrine. Pseudoephedrine HCl mempunyai rumus molekul C10H15NO HCl dengan berat molekul 201,70. Pemberian obat ini yaitu hablur putih atau serbuk putih, serbuk halus putih atau hampir putih, bau khas lemah, kelarutan sangat mudah larut dalam air, mudah larut dalam etanol, agak sukar larut dalam kloroform dengan titik lebur 182,5 derajat dan pKa 9,8. Pseudoephedrine HCl adalah salah satu obat simpatomimetik yang bekerja dengan cara langsung terhadap reseptor di otot polos jantung dan juga secara tak langsung dapat membebaskan noradrenalin. Penggunaan utamanya adalah bronkodilatasi kuat sebagai dekongestan. Efek midriaticum dari obat ini kurang merangsang dibandingkan dengan adrenalin. Waktu paru plasmanya adalah kurang lebih 7 jam. Obat ini banyak digunakan dalam sediaan kombinasi untuk flu. Biofarmaseutika dari obat pseudoephedrine mempunyai aktivitas simpatomimetik langsung maupun tidak langsung dan merupakan dekongestan saluran nafas bagian atas. Guapenesin memiliki kerja ekspektoran. Kerjanya menurunkan viskositas lendir dengan cara meningkatkan volume dan kandungan air dari sekresi tenggorokan, dengan demikian membantu pengeluaran sputum. Absorpsi obat pseudoephedrine. Pseudoephedrine mudah dan hampir sepenuhnya diserap dari saluran GI atau saluran cerna bagian atas yang mencakup esofagus atau saluran makanan, perut dan duodenum atau bagian pertama usus kecil, dan tidak ada bukti first metabolisme. Saluran pencernaan bagian atas cenderung mudah terkena beberapa kondisi yang berbeda, yang mungkin memerlukan intervensi pembedahan. Obat ini dalam 30 menit dosis oral 60 mg, tablet atau larutan oral, efek bertahan 8 jam hingga 12 jam setelah 120 mg dosis bentuk rilis yang diperpanjang. Pseudoephedrine diabsorpsi dengan cepat dari saluran cerna. Awitan kerja pseudoephedrine yang diberikan secara oral sekitar 30 menit. Bioavailabilitas pseudoephedrine. Obat ini hampir sepenuhnya diserap dari saluran pencernaan pada penggunaan oral. Konsentrasi puncak plasma tercapai dalam waktu sekitar 1,3 sampai 2,4 atau 3,8 sampai 6,1 jam setelah pemberian oral sebagai larutan sediaan diperpanjang secara berurutan. Durasi obat pseudoephedrine. Obat ini dapat bertahan selama 8 jam setelah pemberian oral dengan dosis sebanyak 60 mg dan sampai 12 jam setelah pemberian oral dengan dosis sebanyak 120 mg dalam kapsul extend release. Berkaitan dengan makanan, obat ini akan mempengaruhi penundaan penyerapan makanan jika diberikan sebagai larutan, namun tidak mempengaruhi penyerapan jika diberikan sebagai sediaan diperpanjang atau rilis. Selanjutnya adalah proses distribusi.
Setelah obat melalui proses absorpsi, selanjutnya adalah proses distribusi. Distribusi itu sendiri adalah penyebaran obat secara merata ke seluruh jaringan tubuh melalui peredaran darah menuju sel sebagai tempat kerja obat tersebut. Pada obat pseudoephedrine memiliki volume distribusi sebesar 2,6 sampai 3,3 liter per kilogram. Kadar maksimum obat pseudoephedrine yang dicapai dalam plasma darah yaitu 206 mg per liter dalam waktu 6 jam setelah pemberian oral. Obat pseudoephedrine dapat diserap melalui saluran cerna dan cepat diserap dan memasuki cairan cerebrospinal dan menembus plasenta. Obat pseudoephedrine juga dapat memasuki ASI dalam jumlah yang kecil. Metabolisme obat pseudoephedrine. Pseudoephedrine merupakan obat golongan dekogestan. Dekogestan sistemik dengan cepat dimetabolisme oleh monoamino oksidase dan katekol O-metiltransferase di gastrointestinal atau GI, mukosa, hati, dan jaringan lain. Obat ini sepenuhnya dimetabolisme di hati oleh endemetilasi menjadi senyawa yang tidak aktif atau non-pseudoephedrine. Obat pseudoephedrine dimetabolisme kurang lengkap atau kurang dari 1%. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses ekskresi obat pseudoephedrine. Ekskresi sendiri menurut pengertiannya adalah proses pengeluaran zat aktif atau metabolit dengan tujuan menurunkan konsentrasi zat aktif atau metabolit dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi. Dalam proses ekskresi ada beberapa organ-organ yang turut membantu dalam proses ekskresi, yaitu ada ginjal, empedu dan usus, paru-paru, kulit, air mata, serta ASI. Proses ekskresi ginjal terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada proses filtrasi, adalah proses penyaringan darah dalam glomerulus untuk memisahkan molekul besar dan yang kecil. Yang kedua adalah proses reabsorpsi atau penyerapan, dilakukan untuk menyerap bagian-bagian obat yang masih bisa terserap dan digunakan kembali oleh tubuh yang tidak sengaja terlewat pada saat proses filtrasi. Lalu yang ketiga adalah proses augmentasi, di mana tahapan urin sekunder dibawa menuju tubulus distal, di mana urin yang sesungguhnya akan dibentuk dengan penambahan zat seperti kreatinin dan juga obat-obat yang sudah bereaksi. Menurut aplikasi Medscape yang saya baca untuk saya jadikan referensi dalam ekskresi pseudoephedrine, obat pseudoephedrine mempunyai half-life 9-16 jam untuk orang dewasa dengan pH urin 8, 3-6 jam untuk orang dewasa dengan pH urin 5, dan clearance 3,3-7,6 ml per min per kilogram dengan hasil ekskresinya adalah urin. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.